Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ketika engkau berserah diri pada Allah, ya kan? Maknanya ketika kita berserah diri kepada Allah, kan yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bisa dipahami kan, Mas? Maksudnya mungkin jalan menuju itu apakah perlu apa torikoh, apa suluk, apa bagaimana mungkin begitu Pak. Memang kalaupun memang adalah ayat yang mengatakan yahdi mayyasya itu karena kita dapat hidayah kan mesti dari Allah, anugerah taufik dari Allah. Tapi jalan menuju ke situ itu bagaimana Pak? Ya. Jalan atau toreko itu banyak macamnya, ya kan? Ada toreko yang di luar sana berbagai macam nama-namanya. Akan tetapi di sini akan saya terangkan apa yang harus kita jalani, syariat yang bagaimana, toreko yang bagaimana, hakikat yang bagaimana, dan makrifat yang bagaimana yang sesungguhnya. Agar tidak kepanjangan waktunya, tidak puluhan tahun Anda menempuh itu, ya kan? Benar Pak. Caranya begini, agar Anda memahami, silakan disimak ya, termasuk saya pun juga nyimak ini. Begini, syariat yang berlaku atas diri kita, kalau Anda belajar syariat seumur hidup tidak nutut waktunya. Kalau Anda belajar fikih, belajar nahwu, tajwid dan sebagainya, ya kan? Ya. Nah, jadi yang dimaksud syariat di sini ini semua pergerakan badan kita ini kan syariat, ya enggak Kang Mas? Betul. Anda melihat gunung, langit, bumi, rembulan, matahari, awan, hujan, tumbuhan, hayawan, manusia, apa-apa yang wujud di luar diri Anda itu kan semua ya syariat, ya kan Mas? Seolah-olah itu nyata bagi kita, seolah-olah nyata. Sehingga kita pertuhankan, sehingga kita yakin dengan kenyataan ini seolah-olah nyata. Wujud zatnya seolah-olah nyata. Apa-apa yang kita saksikan kewujudannya, ya enggak Kang Mas? Itulah syariat itu. Yang seolah-olah nyata. Yang seolah-olah syariat itu lebih wujud daripada makrifat. Nah, paham? Sudah paham di sini syariat? Kalau sudah paham, saya teruskan. Paham, Kang Mas? Paham yang dikatakan syariat? Insyaallah. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kita puasa, ketika badan ini sholat, puasa, zakat, haji, semua itu kan pergerakan badan. Yaitulah syariat. Seolah-olah syariat ini sangat amat penting. Kenapa? Karena kelihatannya seolah-olah syariat ini lebih wujud daripada makrifat. Dan seolah-olah diri kita manusia lebih wujud daripada Allah. Makanya lama kita tidak bertemu sang kekasih. Rindu tidak Anda? Kita rindu kan pada Allah? Nah, jadi syariat sudah dipahami ya. Akan tetapi sebenarnya syariat yang wujud-wujud yang kita saksikan itu sebenarnya tidak ada alias goib. Bila tidak ada torekoh. Nah, di sini saya jawab toreko versi uripe Allah. Bukan toreko nama-nama yang ada di luar sana. Kalau Anda
belajar dengan toreko yang hanya nama-nama di luar sana ya butuh puluhan tahun Kang Mas. Nggak selesai-selesai ya kan? Bisa dipahami? Iya bisa. Nah, jadi sebenarnya syariat-syariat itu ibadah yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, haji, sebenarnya itu tidak wujud tanpa toreko. Toreko itu apa? Toreko itu adalah rasa kita, rasa manusianya. Atau kalau di dengan sifatnya sifat penglihatan mata ini. Inilah jalan toreko sehingga syariat-syariat itu wujud. Sehingga kita bisa menyaksikan aku waktu sholat. Sehingga kita bisa menyaksikan aku waktu puasa, waktu haji. Sehingga kita bisa melihat gunung, hutan, lautan, matahari, alam semesta. Inilah penglihatan mata, inilah torekohnya untuk mewujudkan semua syariat yang kita saksikan. Berarti lebih tinggi mana derajatnya antara syariat dan toreko? Dulu mana datangnya antara syariat dan toreko? Ya duluan toreko kan? Kalau tidak ada toreko ya tidak ada syariat. Iya kan Kang Mas? Kalau kita tidak bisa melihat apa-apa, ya tidak ada bentuk-bentuk syariat yang kita saksikan. Jadi dengan torekoh lah, dengan penglihatan mata lah, maka terwujudlah alam semesta ini. Sehingga banyak nama, ada nama gelas, sendok, biliunan nama. Ada nama agama Islam, Kristen, Nasrani dan sebagainya. Ada berbagai macam nama, banyak namanya. Sehingga terwujudlah nama-nama itu. Hanya dari toreko. Sudah paham sampai toreko? Sudah paham. Nah inilah toreko. Toreko yang simpel. Jadi tidak butuh lama-lama, tidak butuh tahunan untuk memahami toreko itu sendiri. Dan tidak butuh tahunan untuk memahami syariat itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan ya. Dan sebenarnya toreko ini pun goib, tidak wujud. Tanpa hakikat. Sebenarnya toreko syariat ini ada berdiri dengan hakikat. Apa makna hakikat? Badan yang diwujudkan Allah ini loh hakikatnya. Sehingga ada mata bisa melihat, sehingga ada telinga bisa mendengar, sehingga ada hati bisa merasakan. Inilah hakikatnya. Tanpa hakikat toreko syariat tidak berlaku. Ya tidak Kang Mas? Apa Anda bisa melakukan syariat dan toreko bila badan Anda saja tidak ada, tidak diciptakan, ya kan? Yeah. Jadi hakikat inilah muara atau pondasi dari toreko dan syariat. Sehingga muncullah sifat penglihatan yang ada di mata setelah terwujudnya badan ini. Dan sehingga terwujudlah apa-apa yang kita lihat. Berarti lebih wujud mana antara syariat dan hakikat? Ya kan? Berarti badan kita inilah lebih mulia daripada alam semesta ini. Tanpa badan kita, ya kita tak akan bisa menyaksikan alam semesta ini. Dengan badan inilah, maka dengan torekoh dan syariat akan wujud alam semesta ini. Berarti kewujudan syariat karena kewujudan toreko dan hakikat. Bisa dipahami kan Mas? Iya. Mas, masuk akal kan? Logika kan? Benar. Jadi syariat itu sebenarnya goib, tidak ada tanpa toreko. Toreko pun sebenarnya goib tanpa hakikat. Iya kan Kang Mas? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Dan hakikat ini pun dan badan ini pun sebenarnya tidak wujud. Alias goib tanpa makrifat. Siapakah makrifat itu? Makrifat itu ya uripe Allah.
Kalau tak ada Allah, ya tak ada Allah akan menciptakan badan yang dari tanah ini. Kalau tak ada Allah, ya tidak ada toreko. Tidak ada Allah, ya tidak ada syariat. Inilah bukti bahwa syariat, toreko, hakikat, makrifat itu tunggal. Miliknya Allah, bukan milik makhluk. Ya enggak, Kang Mas? Sadaqta. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Bila Anda sudah menyerahkan bahwa hidup ini Allah, maka tersaksilah haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatku. Di mana ayat Allah? Apakah ada di luar dirimu? Bukan. Ayat yang sebenar-benarnya ayat ya Allah itu ya di dalam Al-Quran Qadim yang sudah ada di dalam diri manusia kita. Ya enggak? Itulah Al-Quran Qadim itu. Apa yang Qadim? Uripe Allah yang Qadim. Kalau kita sudah memahami Al-Qadim, ya itulah Al-Quran Qadim, ya itulah ayat-ayat Allah, ya itulah syahadat, ya itulah sholat, ya itulah zakat pensucian, ya itulah puasa. Puasakan dirimu di hatimu sehingga suci. Hingga bernama bulan suci Ramadan. Dajjal iblis setannya sudah dibelenggu, diikat, tidak bisa goda lagi. Kenapa? Karena hambanya sudah kembali kepada Tuhannya. Tapi kalau hambanya tidak kembali kepada Tuhannya, ya digoda terus. Tidak bisa lolos dari fahsya wal mungkar. Ya kan, Mas? Iya. Ya, itulah. Tinggal menyadari itu di dalam latih dan latih hening. Ketika seumpama ketika kita duduk belajar hening, heningkan dirimu di hatimu. Apa maknanya? Tiadakan dirimu di hatimu. Lemahkanlah dirimu karena yang mendudukkanmu hanya Allah. Yaitulah belajarnya. Hening di dalam pergerakan badan. Ketika kita berjalan, heninglah hatimu. Ketahuilah bahwa hanya Allah yang memperjalankanmu. Sehingga kau bisa berjalan sama dengan Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Dengan begini sama enggak imannya dengan Nabi Muhammad? Iya. Nah, berarti Anda sudah menyaksikan Nabi Muhammad, bukan? Benar. Itulah syahadat. Tapi kalau Nabi Muhammadnya goib, sudah wafat, maka sejatinya kita sudah mengubur Allah dan Muhammad di dalam hati kita. Sehingga kita yang jadi rajanya, hawa nafsulah yang menguasai kehidupan ini akhirnya. Ya panas terus, gontok-gontokan terus, debat-debat terus tentang ketuhanan. Bisa dipahami kan, Mas? Itu cara latihannya. Jadi memang ya harus istiqomah, harus terus-menerus. Sampai ke liang lahat. Harus terus-menerus belajar terus. Jadi ketika makan, kita pun hening dalam hati, ya Allah. Berarti selama ini, sejak dari tanah sampai menjadi bayi, Engkau selalu menyuapiku, meminumiku dengan kasih sayangmu, dengan penjagaanmu, dengan pemeliharaanmu, dengan kecukupanmu, ya Allah. Sampai kini pun sama kedudukannya. Sama-sama dicukupi Allah, dimakankan Allah, diminumkan Allah, dipelihara Allah. Apa enggak sama? Waktu saat di tanah sampai jadi bayi dengan sekarang. Sama kan, Kang Mas? Iya. Nah, itu harus Anda akui bahwa selama ini, ya Allah, aku salah menilaimu, ya Allah. Aku bertobat kepadamu. Nah, jadi makna tobat itu bukan istighfar. Ketika dirimu rela ridho kembali kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan yang menghidupi kamu, ya itulah tobat. Taubatan nasuha. Begitu. Bisa dipahami kira-kira? Apa yang tidak bisa dipahami, monggo dipertanyakan. Kita jawab bersama-sama. Silakan, Kang Mas. Sambil ngopi ya, jangan tegang ngopi, Kang Mas. Saya mau nanya gini, Bah. Apakah semua orang di dunia ini tuh harus memahami seperti
syariat, tarekat, hakikat, makrifat gitu, Pak. Kalau misalnya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum paham sampai ke sana gitu? Katakanlah seperti aku misalnya masih awam gitu, masih jauh dari taraf itu gitu. Lalu gimana? Apakah status kehambaan saya itu masih diragukan atau belum bisa mencapai taraf ke tingkatan hamba gitu, Pak? Sebenarnya yang tahu jawabannya hanya Anda sendiri. Ya kan, Kak Mas? Yang bisa menilai diri Anda ya Anda sendiri. Saya dan manusia yang lain tak berhak menilai. Kenapa? Karena ku anfusakum, selamatkanlah dirimu sendiri-sendiri. Jangan kau menyelamatkan orang lain sementara dirimu belum selamat. Ya kan, Kak Mas? Jadi kalau kita sudah Iya, iya. menyelamatkan diri kita, ku anfusakum, selamatkan dirimu wa ahlikum naro, maka semua manusia akan selamat darimu. Kenapa? Karena kita sudah tak menilai-nilai orang lagi. Kenapa? Karena semuanya ya di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin aku mau menilai Allah? Iya enggak? Bisa dipahami? Iya. Kita sendiri yang Sama, tahu kita ini salah atau benar. Kita sendiri yang tahu, Kang Mas. Ya kan? Ayo, iya, iya. apalagi yang ditanyakan? Nggak, saya mau nanya gini tadi. Tadi Abah sempat nyinggung istiqomah gitu, Pak. Apakah istiqomah ini kan berat, khususnya buat saya sendiri yang imannya masih naik turun, bahkan lebih sering turunnya gitu. Istiqomah ini berat. Apakah untuk kita tetap istiqomahnya itu benar-benar istiqomah, kita perlu dipaksa gitu, Pak? Perlu memaksakan diri Jadi gitu. ya memang perlu dipaksa, maknanya apa? Kata kanjeng Nabi Muhammad waktu selesai perang Badar, sahabat bertanya, ya Nabi Muhammad, apakah masih ada peperangan yang lebih besar daripada ini? Ada. Kalau perang fisik ini perang kecil, sekali. Tapi ya peperangan yang agung, peperangan yang terakbar di dunia ini adalah memerangi dirimu sendiri ya. Berarti kan harus ada pemaksaan. Supaya apa? Supaya setannya tidak berkuasa lagi atas diri Anda. Iya enggak? Dengan istiqomah Berarti itulah kalau misalnya istiqomah. kalau Lanjut, Kang. misalnya tadi Abah sempat bilang mungkin perlu sedikit memaksa untuk mencapai istiqomah itu. Lalu bagaimana dengan ikhlas itu sendiri, Bah? Sedangkan katanya kalau ikhlas itu Nah, murni gitu, Bah. Tanpa ada paksaan atau tuh. apa. Itu maksudnya gimana itu, Bah? Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Makna ikhlas ini di mana ada manusia ikhlas? Tak satu pun manusia bisa ikhlas ketika diri manusianya masih wujud. Tak satu pun manusia bisa ikhlas ketika manusianya masih merasa hidup. Al-ikhlas itu ya Allah sendiri. Ketika Anda sudah kembali kepada Allah, ya tak ada perhitungan lagi atas amal-amal yang Anda lakukan, alias enjoy saja. Ya enggak, Kang Mas? Mungkin ketika kita sudah memahami manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk menghamba, illa liya'budun, mungkin gitu, Pak. Ya. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, mengabdi kepadaku. Maknanya setan dan jin itu apa? Manusia dan jin. Manusia itu hakikatnya mengandung jin. Jadi manusia lahir, jin pun juga lahir. Apa sih jin itu? Hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia. Itu loh yang dimaksud jin itu. Yang sifatnya panas. Panas kalau mendengarkan babakan tentang ketuhanan panas. Tapi kalau mendengarkan babakan bisnis dunia adem, senang. Ya kan? Ya tuh. Itulah jin itu. Ternyata jin itu ya hawa nafsu kita sendiri. Jangan dicari sosoknya lagi.
Tapi ketika manusianya rela ridho kembali kepada Allah, jadi manusia lagi, manusia insan kamil. Hakikat diri sejati manusia yang hanya makhluk. Tapi selama ini kita kan jadi jin. Apa maknanya? Kita tidak percaya kalau kita ini makhluk. Apa buktinya? Duduk, aku yang duduk. Mana mungkin Allah bisa duduk. Berdiri, aku yang berdiri. Mana mungkin Allah bisa memberdirikan aku. Makan, aku yang makan. Mana mungkin Allah bisa menyuapiku. Allahnya gaib kok. Allahnya di langit kok. Ya kan? Lah kalau Allah di langit, lah yang menghidupi kita ini siapa? Ya enggak Kang Mas? Jadi sadarilah kemakhlukan kita. Bahwa kita dikatakan makhluk itu berarti tidak bisa mencipta apa-apa. Hidup tidak bisa mencipta, badan tidak bisa mencipta. Berarti tidak ada pengakuan lagi hidup dan badan milik kita. Ya adanya ya ikhlas terus. Kenapa? Tidak ada pengakuan lagi. Itulah yang dimaksud ikhlas ketika manusianya sudah dikuasai oleh al-ikhlas. Baru ikhlas. Jadi manusianya tidak bisa ikhlas bila manusianya masih ada. Pasti ada embel-embele. Ya enggak Kang Mas? Iya. Bah, mau tanya ini, Bah. Inggih. Saya kan sering ya menyimak kajian-kajian tasawuf. Artinya kalau kepingin wusul ya istilahnya lewat toreko, lewat mursyid dan lain sebagainya lah. Kemudian jujur saya takjub dengan apa bisa memahamkan dengan simpel. Itu kalau cara Abah sendiri bisa sampai memahamkan, ya saya merasa sedikit paham ini, itu caranya Abah itu istilahnya mujahadah Abah itu seperti apa, Bah? Mungkin bisa agar kita semua bisa lebih memahami mungkin, Bah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang bisa bermujahadah kecuali Allah. Syaratnya kita harus faham dengan apa itu makhluk. Kalau kita sudah duduk sebagai makhluk, pasti ketika man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, bahwa dirinya itu hanyalah makhluk, bahwa dirinya itu bukan pencipta apa-apa dan bukan pencipta siapa-siapa, maka kalau sudah di situ, maka faqad arafa rabbahu, maka nyata Allah. Allah berkuasa atas diri manusianya. Jadi itulah kenyataan mujahadah itu. Jadi mujahadahnya ya harus belajar sendiri-sendiri. Maknanya selalu istiqomah di dalam apapun, waktu apapun. Maknanya jangan bergerak dulu bila bukan digerakkan dari Allah. Contoh mau makan, diam dulu. Maknanya diam dulu, saksikan bahwa diri kita ini hanyalah makhluk patung yang tidak bisa apa-apa. Dengan Allah lah, dengan penguasa lah bisa duduk, bisa bergerak, bisa ngambil nasi, bisa menyuapi, bisa menggiling, memproses makanan dan minum menjadi sperma, sel telur, bisa menjadi vitamin, energi dan sebagainya, serta menjadi kotoran. Itulah kekuasaan Allah yang selama ini tidak pernah kita perhatikan. Ya enggak? Selama ini kita hanya pengakuan dan pengakuan saja, padahal kita tidak kenal dan tidak tahu dengan apa-apa yang kita akui. Hidup kita akui, hidup kita coba kita hayati. Pernahkah kita tahu hidup kita? Bagaimana wajahnya, rupanya, bentuknya, sifatnya, ya kan? Kita kan tidak tahu dengan apa yang kita akui. Itu hidup. Sedangkan badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita, kita tak mampu menumbuhkan kumis, menumbuhkan brewok, menumbuhkan bulu yang ada di dalam tubuh kita, dan kita tak mampu merawat apa yang di dalam diri kita. Termasuk ketika kita makan dan minum, kita sendiri tak bisa menjaga agar makanan dan minum itu ini tidak masuk ke paru-paru atau jantung kita yang membuat kita bahaya. Siapa yang menjaga itu semua selama ini? Karena kita tidak mengenal Tuhan, ya akhirnya kita ingkar terus kepada Tuhan.
La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Tuhannya, barang siapa bersyukur kepada Tuhannya, maka akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika ia kufur dengan semua itu, ya adablah, ya panas hati kita menghadapi di dalam kehidupan dunia ini. Akhirnya dunia menjadi anar, jadi neraka. Ya itulah nerakanya Allah itu. Ya enggak kan Mas? Iya, Pak. Bisa dipahami? Paham. Jadi memang belajar begini ya harus ada gurunya ya. Kang Mas lah cari guru di area terdekat Anda sana yang bisa membimbing Anda sampai kepada Allah. Sampai membimbing Anda sampai Andanya goib, tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Jadi memang harus ada gurunya. Ya silakan cari gurunya masing-masing, siapa yang ditondonginya begitu Kang Mas. Ya. Karena di sini saya hanya menyampaikan ilmunya Allah. Karena bukan ilmu saya. Kalau ini ilmu saya, Kang Mas, sayang kalau saya wedar atau saya buka di medsos. Sayang, lebih baik saya bukukan, tak jual yang mahal, ya kan? Ini kalau ilmu saya. Akan tetapi karena ini bukan ilmu saya, ini ilmunya Allah untuk hamba-hamba Allah yang haus akan Allah. Ya saya wedarkan semua. Karena bukan hak milik saya. Supaya apa? Supaya hamba-hamba Allah ini ada yang sadar, bagi yang mau. Bagi yang tidak mau, ya tak ada paksaan. Ya enggak kan Mas? Lalu gini, Pak. Yang jadi pertanyaan saya kan gini, ketika tadi Allah bilang nyari guru gitu. Berarti kan kalau misalnya kita nyari guru kan mau nggak mau, kalau misalnya kayak saya gini nih, mau nggak mau kalau misalnya nyari guru kan kita akan menilai orang tersebut, kita akan menilai guru tersebut gitu. Apakah kita sopan gitu ketika kita nyari guru, tapi kita juga sambil menimbang-nimbang keilmuan beliau gitu, Bah. Apakah kita masih bisa dikatakan sopan gitu, Bah? Ya, sebuah manusia butuh proses, ya kan Mas? Menuju Allah itu semua manusia butuh proses. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja prosesnya 15 tahun. Sejak menikah dengan Siti Khadijah, umur 25 tahun sampai umur 40 tahun selalu berproses bermalam kadang di Gua Hira. Saking pentingnya mencari Tuhan, ya kan? Itulah prosesnya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kadang jatuh bangun, ya ikuti saja prosesnya. Begitu Kang Mas. Jadi kalau kita ngikuti saja prosesnya ya, suatu saat kita akan ketemu dengan apa yang dituju, ya kan Kang Mas? Yang penting Anda mau berjalan untuk mencari itu. Jalani saja. Jangan berdiam diri dengan kesalahan. Kita sadar bahwa kita selama ini salah. Kok meneng wae. Ya kan? Kalau kita sudah sadar ya, kita harus bangun. Bangkit dari tidur kita. Selama ini kita tertidur. Kita hanya menyaksikan, kita hanya bersyahadat kepada diri kita sendiri. Kita tertidur. Maka dari itu di dalam azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya apa? Mengingat Allah itu lebih baik daripada ingat dirimu sendiri. Begitu, Kang Mas. Monggo dilanjut. Berarti nggak apa-apa nih, Bah, kalau misalnya kita apa istilahnya ya? Kita membaca guru tersebut gitu. Kita membaca kemampuan kira-kira apakah orang itu bisa jadi guru kita atau enggak gitu. Apakah kalau kita punya pandangan seperti itu kita nggak salah? Enggak apa-apa, bebas. Wong namanya dalam proses, hal etika ya, maksudnya, Bah. Iya, bebas. Wong namanya proses, ya kan? Iya. Proses, enggak apa-apa. Kenapa? Kalau enggak begitu, bagaimana mungkin Anda bisa berguru kalau enggak menilai-nilai dulu, ya kan? Iya, contoh, Anda mau beli bahan makanan. Kalau Anda enggak menilai-nilai dulu ini manfaatnya bagaimana mudaratnya bagaimana, enggak mungkin Anda beli suatu benda, ya kan? Ya harus dinilai dulu, ya kan? Wajar takutnya kan kita apa namanya ya, kita nggak punya adab gitu, Bah. Apalagi atau misalnya beliau itu
mursyid gitu. Beliau itu guru yang bagus atau guru yang kurang bagus. Terus kita menilai, takutnya kan kita nggak sopan gitu dalam hal etika gitu, Pak. Ya jangan takut lah. Itu kan demi keselamatan diri Anda. Kalau Anda takut, ya sama saja Anda mengkultuskan atau mendewa-dewakan makhluk, ya enggak? Iya. Jangan Mungkin takut. bukan makhluknya, Bah. Yang saya maksud itu bukan sosok pribadinya, tapi keilmuannya ini, Bah. Iya, maknanya sama-sama Apakah menilai? makhluknya lah, bebas lah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, memang kan untuk demi keselamatan kita, ya kan. Kalau kita tidak menilai-nilai, contoh kita asal-asalan pokoknya ikut ini, ikut itu, ikut ini tanpa kita menilai, mana mungkin bisa, ya kan, Kak Mas? Iya. Iya. Harus ada penilaian dulu, tidak apa-apa, bebas. Yang penting Anda puas, ya kan? Iya, Kang Urip. Kalau Iya. takut melihat gurunya nggak usah belajar. Pertama ketemu udah takut Iya. nengoknya nggak usah belajar. Akhirnya Anda Harus ketemu ditinggalin Tuhannya, gurunya. ketemu gurunya terus, ya kan? Ya, ketemu guru kalau Ya, tampangnya mungkin menakutkan, ya langsung cabut mungkin aja. bukan pribadi gurunya, Bang, yang saya maksud, Bang. Yang saya maksud Iya. itu ketika kita menilai atau enggak mengukur, katakanlah gitu, mengukur keilmuan seseorang, apakah itu kita pantas gitu, maksudnya kan gitu. Maksud saya ilmunya, bukan pribadi sosoknya gitu, bukan. Begini, Kak Ya, Mas. Pantas tidak pantasnya, jawabannya ada di dalam Anda sendiri. Apa yang ada di dalam diri Anda, lakukan, beres. Tak jamin. Ya kan, Kak Mas? Lakukan saja. Caranya kita memahami apa yang akan kita ambil dari diri kita sendiri itu gimana, Bah? Caranya kita memahami, nanti kalau sampai sudah mencari-cari akan tahu sendiri jawabannya. Oh ini cocok, oh ini tidak cocok. Lakukan dulu, nanti ada jawabannya, ya kan? Lakukan dulu, pasti ada jawabannya nanti. Dalam artian berarti ntar petunjuk itu datang dengan sendirinya gitu. Lah itu. Lakukan saja, nanti petunjuk itu ada. Selagi Anda manjada wajada, pasti Allah akan menunjuki, ya kan? Iya. Harus bersungguh-sungguh, Cocok, ya. Allah pasti menunjuki. Jadi bagaimana mungkin Allah tidak menunjuki hamba-hamba yang benar-benar ingin jumpa dengannya, ya kan? Amin. Mohon doanya, Bah, Iya. dan semuanya mudah-mudahan. Ya, amin. Sama-sama Kang Mas, kita saling doa mendoakan. Saya pun juga belajar, sama-sama belajar kita ini. Saya pun juga Sama ini nggak satu menerima- lagi, Bah. Apa? Boleh nggak kita mempunyai guru banyak gitu, Bah? Tapi beda-beda Nggak apa-apa. cara Nggak cara apa-apa. cara pandangnya gitu. Para Lalu ulama bahkan kita berbeda sendiri sama guru itu gitu. sudah. Iya. Ya, para ulama tempo dulu, para wali-wali, para alim ulama zaman dulu, kan gurunya tidak satu, banyak bahkan ribuan, ya kan? Nanti diambil mana yang pas dengan hati kita, ya kan? Tidak apa-apa. Jangan fanatik dengan satu guru saja. Kalau kita fanatik dengan satu guru, ya ilmunya cekak. Tapi kalau kita banyak gurunya, ilmunya tambah luas, ya kan, Kak Mas? Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, biasanya ini jam 00.00 sudah waktunya turun, dan demikian juga semoga kita dipahamkan oleh Allah, ya. Kita semoga termasuk para Amin, sahabat amin, yang amin, di bawah. amin, amin, ya Rabbal Dan tak alamin. lupa saya ucapkan waalaikumsalam kepada Kasih sahabat-sahabat yang kesempatannya. komentar di bawah. Siapa tahu besok-besok kita bisa jumpa lagi, kita bisa mudzakarah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Monggo Kang Muhammad doanya, ayo. Akang-akang yang berdoa saya mengaminkan. Amin. Monggo. Amin. Jujur saya senang banget suruh doa, Bah. Yang penting diamini, Bah, oleh apa? Amin. Monggo, alhamdulillah, monggo. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Allahumma sholli wa sallim alaihi. wal akhirin
وسلم رضي الله تبارك عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم لك الحمد الشكر ولك الفضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل نقيب ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اقضي هوائجنا الذي خير لنا وفي رضاكم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah semuanya. Sami-sami Kang Mas. Sami-sami. اللهم صل على سيدنا محمد وأكبر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين